Jadi pertama kami berterima kasih atas masukan-masukan dan Partai Gerindra tentu saja menghargai kebebasan berpendapat dan juga aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswa. Dan kami juga meyakini bahwa kalau mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya itu turun untuk menyampaikan aspirasinya ke publik melakukan demonstrasi, itu pasti ada alasannya. Pasti ada keresahan, pasti ada kesulitan yang dialami. Karena kalau tidak, ngapain? Lebih baik kan kita melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi disinilah kita berterima kasih bahwa kita diberi masukan. Nah, Partai Gerindra juga harus mendorong bahwa kita harus objektif dalam menilai apa yang sudah on the right track, apa yang memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya mau memulai dengan melihat datanya terlebih dahulu, Mas Aiman. Jadi pertama ketika tadi disampaikan oleh Ketua BEM UI bahwa kita memiliki masalah daya beli di kelas menengah. Kita harus lihat datanya. Jadi apakah tren daripada kelas menengah kita ini naik atau turun? Dan memang harus kita akui tren kelas menengah kita itu turun. Kita sekarang kelas menengah kita mungkin sekitar 17% daripada populasi kita. Artinya kelas menengah turun jadi miskin? Ini kita berbicara kelas menengah tuh mungkin dari 20-an persen turun menjadi 17%. Turunnya kan berarti jadi miskin itu? Bukan, jadi kelas menengahnya berkurang. Jadi kan di bawah kelas menengah itu kan ada yang rentan miskin sampai kelas miskin. Kalau miskin itu kan sekitar ada 8-9% sampai hari ini. Ya, tapi intinya kita mengalami penyusutan kelas menengah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan langkah-langkah supaya kita bisa mengembalikan tren ini on the right track supaya kelas menengah kita bertumbuh, supaya kelas menengah kita tebal. Maka jawabannya itu satu, yaitu adalah kita harus menciptakan high paying jobs atau lapangan kerja yang berkualitas. Lapangan pekerjaan yang berkualitas hanya bisa diciptakan kalau komposisi daripada working force kita atau labor force kita itu mayoritas diisi oleh pekerjaan formal. Kalau kita sekarang masih kebalik, sekitar 60% itu informal, 40%-nya formal. Ini harus dibalik komposisinya, mayoritasnya harus formal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya kita bisa mencapai tujuan itu, supaya mayoritas dari lapangan pekerjaan kita, working force kita menjadi formal. Jawabannya adalah kita harus satu, investasi. Kenapa? Dengan adanya investasi maka akan dibuka pabrik-pabrik baru, usaha-usaha baru yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja. Yang kedua adalah kita harus melakukan hilirisasi dan juga optimalisasi daripada apa yang menjadi kekuatan utama atau competitive advantage daripada Indonesia. Kita balik lagi ke data. Sektor manufacturing itu mendominasi sekitar 19% daripada perekonomian kita, GDP. Ya, jadi ini merupakan agenda penting. Kita harus terus mengoptimalkan hilirisasi agar porsi daripada manufacturing kita tidak mengalami deindustrialisasi, tapi kita mengalami percepatan industrialisasi yang berdasarkan adalah nilai tambah. Kedua, Indonesia harus bisa melihat kekuatan utama kita di mana. Manufacturing adalah salah satunya. Tapi kedua, berbagai potensi daripada perekonomian Indonesia itu selama ini overlooked atau potensinya belum ditap secara maksimal. Dan ini yang justru menjadi jawaban di mana pemerintahan di bawah Presiden Prabowo justru sedang mengeksplorasi bagian-bagian ini. Sebagai contohnya apa? Bidang green maupun blue economy. Kalau kita berbicara green economy misalnya contohnya, sekarang pemerintah sedang ingin melaksanakan skema